wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus belajar tentang hal-hal yang dapat membawa kebaikan bagi diri kita dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang telah lama menjadi penyakit sosial. Fenomena itu adalah korupsi. Korupsi bukan hanya sekedar pencurian uang negara. Secara umum, korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau amanah demi mendapatkan keuntungan pribadi. Bentuk-bentuknya pun sangat beragam. Ada korupsi berupa suap, di mana seseorang memberikan uang atau hadiah agar suatu urusan dipermudah. Ada juga gratifikasi, yaitu pemberian dalam bentuk apapun yang diterima oleh seorang pejabat karena jabatannya. Selain itu, ada penggelapan, manipulasi dana, markup proyek, hingga pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Meski bentuknya berbeda-beda, semuanya memiliki inti yang sama, yaitu mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Inilah yang menjadikan korupsi sebagai perbuatan yang merusak kejujuran dan amanah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan masa depan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, atau membantu masyarakat miskin justru hilang dan masuk ke kantong pribadi. Akibatnya, fasilitas publik menjadi buruk, pelayanan menjadi lambat, pembangunan terhambat, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dan lebih jauh lagi, korupsi menciptakan ketidakpercayaan. Masyarakat kehilangan keyakinan kepada pejabat, lembaga negara, bahkan kepada hukum itu sendiri. Ketika kepercayaan hilang, maka tatanan sosial menjadi rapuh. Bangsa yang besar tidak bisa berdiri kokoh apabila fondasi kejujurannya roboh. Dalam Islam, korupsi tergolong sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlaku jujur dan menjaga amanah. Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui." Ayat ini menegaskan bahwa mengkhianati amanah adalah perbuatan yang sangat tercela. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa seseorang yang diberi amanah lalu mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka ia akan datang pada hari kiamat sambil memikul beban dari hasil kecurangannya. Hal ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi bagi orang yang melakukan korupsi, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan kata lain, korupsi bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga melanggar hukum Allah. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Yang pertama, lemahnya iman dan kurangnya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, budaya tidak jujur yang dianggap biasa. Yang ketiga, gaya hidup mewah dan keinginan berlebihan. Dan yang keempat, lingkungan pekerjaan yang permisif. Selanjutnya, cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama, menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Yang kedua, menolak melakukan kecurangan sekecil apapun itu. Dan yang ketiga, berani berkata tidak pada suap atau gratifikasi. Seperti yang kita tahu, korupsi adalah musuh kita bersama. Jika kita ingin hidup di negara yang maju, adil, dan sejahtera, maka kita wajib menjauhi korupsi dalam bentuk apapun itu. Karena Islam telah mengajarkan kita untuk berlaku jujur, amanah, dan tidak mengambil hak orang lain. Demikianlah pembahasan kita dalam video Hasanah kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.